Halo semuanya, perkenalkan saya Filista Marta Lembut dengan NIM 2501050017, mahasiswi semester 2, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Jadi kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah kalkulus, yaitu menjelaskan latihan soal 3.8 dari buku Purcell dari nomor 1 sampai dengan 16. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan soal nomor 1 dengan soal dy per dx ditambah x per y sama dengan 0 dari y sama dengan akar dari 1 dikurang x kuadrat. Jadi penyelesaian dari soal yaitu diketahui y-nya sama dengan akar dari 1 dikurang x kuadrat, di mana dengan nilai dy per dx-nya sama dengan 1 dikurang x kuadrat pangkat 1 per min 2, di mana 1 per min 2 ini nilai dari akar, sama dengan 1 per 2 dikali 1 dikurang x kuadrat berpangkat min 1 per 2 dikali dy per dx-nya dengan nilai dy per dx-nya sama dengan 1 dikurang x kuadrat, sama dengan 1 per 2 dikali 1 kurang x kuadrat pangkat min 1 per 2 dikali min 2x, di mana min 2x dapat turunan dari x kuadrat, sama dengan min 2x dibagi 2 akar dari 1 dikurang x kuadrat sama dengan min 2 dibagi min 2 dibagi min 2 sama dengan min, maka min kali x sama dengan min x per akar dari 1 dikurang x kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai dy per dx-nya dan y ke persamaan dy per dx ditambah x per y sama dengan 0 dengan nilai y-nya sama dengan akar dari 1 dikurang x kuadrat. Maka dy per dx-nya sama dengan min x per akar dari 1 dikurang x kuadrat ditambah x, nilai x-nya sama dengan x, per y-nya sama dengan akar dari 1 kurang x kuadrat sama dengan 0. Maka karena penyebutnya sama yaitu akar dari 1 x kuadrat, maka min x ditambah x sama dengan 0 per akar dari 1 dikurang x kuadrat sama dengan 0. Maka 0 dibagi akar dari 1 x kuadrat sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0. Karena hasil substitusi menghasilkan 0 per 0, di mana nilai dari ruas kiri sama dengan nilai dari ruas kanan, maka terbukti bahwa y sama dengan akar dari 1 kurang x kuadrat adalah penyelesaian dari persamaan diferensial, di mana dy per dx tambah x per y sama dengan 0. Selanjutnya nomor 2 dengan soal min x dikali dy per dx ditambah y sama dengan 0 dari y sama dengan cx. Pertama-tama kita mencari nilai dy per dx-nya dengan y-nya sama dengan cx. Maka dy per dx sama dengan c. Selanjutnya kita masukkan nilai dy per dx ini ke persamaan, yaitu min x dikali dy per dx tambah y sama dengan 0 dengan nilai y-nya sama dengan cx. Maka min x dikali c ditambah cx sama dengan 0. Maka min cx ditambah cx. Min cx ini dapat dari min x dikali c. Min cx tambah cx sama dengan 0. Maka min cx tambah cx sama dengan 0 sama dengan 0. Karena hasil substitusinya 0 sama dengan 0, maka terbukti bahwa y sama dengan cx adalah penyelesaian dari persamaan diferensial, di mana min x dikali dy per dx tambah y sama dengan 0. Selanjutnya nomor 3 dengan soal d kuadrat dikali y per dx kuadrat tambah y sama dengan 0 jika y-nya sama dengan c 1 sin x tambah c2 cos x. Dimana dari soal
kita mencari dy per dx-nya dengan y-nya sama dengan C1 sin x ditambah C2 cos x. Maka dy per dx-nya sama dengan C1 cos x dikurang C2 sin x, dimana turunan dari sin ini sama dengan cos dan turunan dari cosnya sama dengan sin x. Maka kita kembali ke awal lagi atau kembali ke soal awal lagi, yaitu d kuadrat dikali y per dx kuadrat sama dengan c dikurang sin x dikurang C2 cos x sama dengan C1 sin x dikurang C2 cos x sama dengan min x tambah x sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 dengan soal d kuadrat dikali y per d dikali x kuadrat ditambah y sama dengan 0 jika y-nya sama dengan C1 sin x tambah C2 cos x. Dimana yang pertama kita mencari nilai dy per dx-nya dengan nilai y-nya sama dengan C1 sin x ditambah C2 cos x. Maka dy per dx-nya sama dengan C1 cos, dimana cos ini dapat turunan dari sin x dikurang C2 sin x, dimana sin x ini dapat turunan dari cos x. Maka kita kembali ke bentuk awal, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 1 dikurang sin x dikurang C2 cos x sama dengan C1 sin x dikurang C2 cos x sama dengan min y tambah y sama dengan 0. Selanjutnya nomor 4 dengan soal dy per dx pangkat 2 ditambah y kuadrat sama dengan 1 jika y-nya sama dengan sin dikali x tambah 1 dan y plus minus 1. Penyelesaiannya sama dengan, mula-mula kita cari nilai dari dy per dx-nya dengan y-nya sama dengan sin dikali x tambah c, dimana dy per dx-nya sama dengan turunan dari sin-nya sama dengan cos dikali x tambah c dikali dy per dx-nya yaitu x tambah c sama dengan cos x tambah c dikali 1 ini dapatnya, ini merupakan nilai dari x tambah c sama dengan cos x tambah c. Selanjutnya kita substitusikan y dan dy per dx-nya ke persamaan awal, yaitu persamaan awalnya yaitu dy per dx pangkat 2, yaitu dy per dx pangkat 2 tambah y kuadrat sama dengan 1. Maka nilai dari dy per dx-nya tadi yaitu cos cx tambah c pangkat 2 ditambah sin dikali x tambah c pangkat 2 sama dengan 1. Maka cos kuadrat dikali x tambah c ditambah sin kuadrat tambah x tambah c sama dengan 1. Dan berdasarkan identitas trigonometri Pitagoras, di mana sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1. Maka itu terbukti. Maka pembuktian untuk y plus minus 1 yaitu y-nya sama dengan minus 1 dan y-nya sama dengan plus 1. Mula-mula kita mencari nilai dari dy per dx-nya sama dengan 1, dimana dy per dx-nya sama dengan 0. Maka selanjutnya substitusi ke persamaan awal, yaitu dy per dx pangkat 2 ditambah y kuadrat sama dengan nilai dy per dx-nya yaitu 0 pangkat 2 ditambah plus minus 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka 1 sama dengan 1, maka itu terbukti. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti bahwa y sama dengan sin dikali x tambah 1 adalah penyelesaian dari
persamaan diferensial, yaitu dy per dx pangkat 2 tambah y kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5 dengan soal dy per dx sama dengan x kuadrat tambah 1 jika y-nya sama dengan 1 pada x sama dengan 1. Penyelesaian dari soal yaitu pertama-tama kita integrasikan atau integralkan persamaan y sama dengan x kuadrat tambah 1, di mana rumus dari integral kemarin atau sama dengan a pangkat n sama dengan 1 per 1 a tambah 1 per 1 pangkat a kali a pangkat n tambah 1 per 2. Misal. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5 dengan soal dy per dx sama dengan x kuadrat tambah 1 dari y sama dengan 1 pada x sama dengan 1. Penyelesaian yang pertama itu kita integrasikan atau integralkan persamaan ke y sama dengan x kuadrat tambah 1, di mana rumus mencari integral yaitu a pangkat n sama dengan 1 per n tambah 1 dikali a pangkat n tambah 1. Dengan nilai n di sini yaitu 2 dan nilai a-nya yaitu x dan satunya itu nilai tetap. Maka 1 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 ditambah 1 per 0 tambah 1 dikali x pangkat 0 tambah 1 tambah c sama dengan y-nya sama dengan 1 per 2 tambah 1 sama dengan 3 dikali x pangkat 2 tambah 1 sama dengan 3 ditambah 1 per 0 tambah 1 dengan 1 pangkat x kali x pangkat 0 tambah 1 0 tambah 1 1 maka 1 per 1 sama dengan 1, maka nilai akhirnya itu x tambah c. Selanjutnya kita substitusikan nilai y-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 1 ke persamaan yang sudah integralkan tadi, di mana nilai integralnya sama dengan y sama dengan 1 per 3 dikali x pangkat 3 tambah x tambah c. Karena suruhannya yaitu ubah y ke 1 dan ubah x ke 1, maka y-nya sama dengan 1 per 3 dikali x-nya kita ganti dengan 1 yaitu 1 pangkat 3 ditambah 1 tambah c sama dengan 1 sama dengan 4 per 3 tambah c. 4 per 3 ini didapat dari 1 per 3 ditambah 1 yaitu 4 per 3 tambah c, maka nilai c-nya sama dengan kita pindahkan 1 ke belakang dan menjadi 1 dikurang 4 per 3 sama dengan min 1 per 3. Selanjutnya kita masukkan nilai c ke min 1 per 3, di mana y-nya sama dengan, karena y ini merupakan ini yaitu karena sudah diintegral tadi yaitu dengan 1 per 3 dikali x pangkat 3 tambah x tambah c sama dengan y sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 tambah x dikurang 1 per 3 karena suruhannya tadi ubah c ke nilai. Selanjutnya nomor 6 dengan soal dy per dx-nya sama dengan x pangkat min 3 tambah 2 jika y-nya sama dengan 3 pada x-nya sama dengan 1. Penyelesaian dari soal yaitu kita integralkan x pangkat min 3 tambah 2 dari dx. Maka integral dari x pangkat 3 tambah 2 sama dengan 1 per min 3 tambah 1 dikali x pangkat min 3 tambah 1 tambah 2 dikali 1 per 0 tambah 1 pangkat dikali x pangkat 0 tambah 1 tambah c. Kita mengintegralkan ini menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi pada nomor soal sebelumnya, yaitu a pangkat n sama dengan 1 per 1 tambah n pangkat 1 pangkat n sama dengan 1 per min 2 dikali x pangkat min 2 tambah 2x tambah c, di mana min 3 tambah 1 sama min 2 dan 0 dikali 2 dikali 1 x pangkat 0 tambah 1 tambah c.
Selanjutnya kita mencari nilai konstantanya itu yaitu dengan cara mensubstitusikan y-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 1. Dimana kita substitusikan yaitu y-nya sama dengan 1 per 2 min 2 dikali x pangkat min 2 tambah 2x tambah c. Ini merupakan nilai dari soal yang sudah diintegralkan. Maka y-nya sama dengan 3. Sama dengan 1 per 2 min 2 dikali 1 pangkat min 2 tambah 2 kali 1 tambah c. 3 sama dengan 1 per 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2 tambah c. Maka 3 sama dengan min 1 per 2 tambah c. Maka c sama dengan 3 ditambah min 1 per 2 sama dengan 5 per 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai c ke persamaan y sama dengan 1 per 2 dikali x kuadrat tambah 2x tambah c. Kita ubah nilai c ini ke persamaan yaitu nilainya yaitu 5 per 2 dan menghasilkan 1 per 2 dikali x kuadrat tambah 2x tambah 5 per 2. Selanjutnya nomor 7 dengan soal dy per dx-nya sama dengan x per y. Jika y-nya sama dengan 1 pada x-nya sama dengan 1. Pertama kita ubah bentuk persamaan yaitu dy per dx-nya sama dengan x per y. Yaitu y dx sama dengan x dikali dx. Yang kedua kita integralkan nilai y ini yaitu 1 per 1 tambah 1 dikali y pangkat 1 tambah 1 sama dengan integral dari x dx yaitu 1 per 1 tambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1 tambah c sama 1 per 2 y kuadrat sama dengan 1 per 2 x kuadrat tambah c, di mana nilai ini merupakan nilai y dan ini merupakan nilai x. Maka kita kecilkan kedua fungsi ini dengan 2. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan 2 dibagi y kuadrat sama dengan y kuadrat sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 dikali x kuadrat tambah c. Selanjutnya kita cari nilai c dengan mensubstitusikan di mana y-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 ke y kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 2c. Di mana y kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 2c. Karena suruhannya substitukannya y sama dengan 1, maka y kuadrat menjadi 1 pangkat 2 sama dengan x kuadrat karena disuruh mensubstitusikan ke 1, maka x kuadrat sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2c. Sama dengan kita pindahkan nilai dari x ini ke depan yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat sama 1 kurang 1 sama dengan 2c. Maka kita pindahkan ruas lagi di mana 2c-nya sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka c-nya sama dengan 0 dibagi 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan c ke persamaan awal di mana persamaan awalnya tadi yaitu y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2 dikali 0. Maka y kuadratnya sama dengan x kuadrat karena 2 kali 0 sama dengan 0. Maka y sama dengan akar dari x kuadrat. Selanjutnya nomor 8 dengan soal nilai dari dy per dx sama dengan akar dari x per y jika y-nya sama dengan 4 pada x-nya sama dengan 1. Pertama-tama kita memisahkan variabel dari persamaan yaitu dy per dx-nya sama dengan akar dari x per y. Maka dy per dx-nya sama dengan kita pisahkan x dengan y ini ke akar masing-masing sama dengan akar x per akar y. Maka akar dari dx sama dengan akar dari x dx. Maka y 1 per 2 ini merupakan nilai akar di dx sama dengan x, nilai akar x-nya ini sama 1 per 2 juga 1 per 2 dx. Maka selanjutnya kita integralkan nilai dari y 1 per 2 dx sama dengan x 1 pangkat 1 per 2 dx. Integralkan yaitu dengan integral dari y pangkat 1 per 2 dy sama dengan integral dari
X pangkat 1 per 2 dx, dimana 1 per 2 tambah 1 dikali Y pangkat 1 per 2 tambah 1 sama dengan nilai dari integral X, yaitu 1 per 1 per 2 tambah 1 kali X pangkat 1 per 2 tambah 1 tambah C. Maka 1 per 3 per 2, 3 per 2 ini dapat dari 1 per 2 ditambah 1, yaitu 1 per 2 tambah 2 per 2. 3 per 2 dikali Y pangkat 3 per 2 sama dengan 1 per 3 per 2 dikali X pangkat 3 per 2 tambah C. Sama dengan 2 per 3, dimana 2 per 3 ini dapat dari 1 dikali 3 per 2 dikali Y pangkat 3 per 2 sama dengan 2 per 3 dikali X pangkat 3 per 2 tambah C. Selanjutnya, karena nilai X dan Y sudah diintegralkan, selanjutnya kita masukkan nilai Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 1 ke persamaan di atas. Di sini tujuannya itu untuk mendapatkan nilai C. Maka 2 per 3 dikali Y pangkat 3 per 2 sama dengan 2 per 3 dikali X pangkat 3 per 2 tambah C sama dengan 2 per 3 dikali Y-nya sama dengan 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 per 3 dikali nilai X-nya sama dengan 1 pangkat 3 per 2 tambah C sama dengan 2 per 3 dikali 4 sama dengan 8 sama dengan 2 per 3 dikali 1 tambah 1 sama dengan 2 per 3 dikali 8 sama dengan 16 per 3 sama dengan 2 per 3 kali 1 sama dengan 2 per 3 tambah C. Maka kita pindahkan C ke depan dan pindahkan 16 per 3 nya ke belakang, dimana nilainya C menjadi 16 per 3 dikurang 2 per 3. Karena penyebutnya sama dengan 3, maka 16 per kurang 2 sama dengan 14. Maka 16 per 3 dikurang 2 per 3 sama dengan 14 per 3. Selanjutnya kita masukkan nilai C ke persamaan, dimana persamaannya yaitu tadi 2 per 3 dikali Y pangkat 3 per 2 sama dengan 2 per 3 dikali X pangkat 3 per 2 tambah C. Maka 2 per 3 dikali Y pangkat 3 per 2 sama dengan 2 per 3 dikali X pangkat 3 per 2 ditambah nilai C-nya yaitu 14 per 3. Karena ini merupakan nilai yang sudah didapat dan bisa disederhanakan, selanjutnya kita sederhanakan ini dengan nilai X-nya yaitu 3 per 2. Maka disederhanakan dengan 3 per 2 dan mendapatkan Y pangkat 3 per 2 sama dengan X pangkat 3 per 2 tambah 7. Y-nya sama dengan X pangkat 3 per 2 tambah 7 pangkat 2 per 3. Selanjutnya nomor 9 dengan soal dz per dt sama dengan t kuadrat dikali j kuadrat jika z-nya sama dengan 1 per 3 pada t-nya sama dengan 1. Pertama-tama kita pisahkan variabel dari persamaan masing-masing, dimana dz per dt sama dengan t kuadrat dikali z kuadrat sama dengan dz per z kuadrat sama dengan t kuadrat dt. Maka 1 per z kuadrat dikali dz sama dengan t kuadrat dikali dt. Maka z pangkat min 2 dz sama dengan t kuadrat dt. Selanjutnya kita integralkan kedua sisi, dimana integral dari 1 per 2 min 2 tambah 1 dikali z pangkat min 2 tambah 1 sama dengan integral dari 1 per 2 tambah 1 dikali t pangkat 2 tambah 1 tambah c sama dengan min z pangkat min sama dengan 1 per 3 dikali t pangkat 3 ini dapat dari 2 tambah 1 dan 1 per 3 ini dapat dari 1 per 2 tambah 1 ditambah c sama dengan min 1 per z sama dengan 1 per 3 dikali t pangkat 3 tambah c. Selanjutnya kita masukkan nilai z-nya sama dengan 1 per 3 dan nilai t-nya sama dengan 1 ke persamaan sebelumnya untuk mendapatkan nilai c. Maka 1 per z sama dengan 1 per 3 dikali t pangkat 3 tambah c sama dengan min 1 per 3 sama dengan 1 per 3 karena kita substitusikan t-nya ke 1, yaitu 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah c sama dengan min 1 per 3 sama dengan min 3
sama dengan 1/3 dikali 1-nya sama dengan 1 ditambah C sama dengan kita pindahkan C ke belakang dan pindahkan min 3 ke belakang dan menjadi positif 3. Maka C sama dengan 3 dikurang 1/3 sama dengan C sama dengan 10/3. 10/3 ini dapat dari 3 kali 3 9 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 10/3. Selanjutnya kita masukkan nilai C ke persamaan min 1/Z sama dengan 1/3 dikali T pangkat 3 tambah C. Karena tujuannya ini memasukkan nilai C ke persamaan, maka min 1/Z sama dengan 1/3 T pangkat 3 dikurang 10/3. Maka min 1/Z sama dengan T pangkat 3 dikurang 10/3 sama dengan Z sama dengan 3 per T pangkat 3 tambah 10. Selanjutnya nomor 10 dengan soal dy per dt sama dengan y pangkat 4 jika y sama dengan 1 pada t sama dengan 0. Awal-awal kita pisahkan variabel dari persamaan, yaitu dy per dt sama dengan y pangkat 4. Maka dy per y pangkat 4 sama dengan dt. Maka 1 per y pangkat 4 dy sama dengan dt. Maka y pangkat min 4 dy sama dengan dt. Selanjutnya kita integralkan kedua sisi, di mana integral dari y pangkat min 4 dari dt sama dengan integral dari dt. Sama dengan 1 per min 3 dikali y pangkat min 3. Di mana 1 per min 3 ini dapat dari 1 per min 4 tambah 1. Sama dengan T tambah C. 1 per min 3y pangkat 3 sama dengan T tambah C. Selanjutnya kita mencari konstanta C menggunakan nilai awal, yaitu T-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan nilai yang sudah diintegralkan tadi, yaitu 1 per min 3Y pangkat 3 sama dengan T tambah C. Maka 1 per min 3 dikali, karena kita substitusikan Y-nya tadi ke 1, maka 1 pangkat 3 sama dengan T-nya sama dengan 0 tambah C. Maka 1 per min 3 dikali 1 sama dengan min 3, maka 1 per min 3 sama dengan C. Maka C-nya kita pindahkan C ke depan dan 1 per min 3 ke belakang. Maka C sama dengan 1 per min 3. Selanjutnya kita masukkan nilai C ke persamaan. Ke persamaan ini kita masukkan lagi nilai dari integral tadi, yaitu 1 per min 3Y pangkat 3 sama dengan T tambah C. Maka 1 per min 3Y pangkat 3 sama dengan T dikurang 1/3. 1/3 ini ini merupakan nilai C yang sudah masuk ke persamaan. Maka kita sederhanakan nilai ini, di mana X-nya kurang 3. Maka 1 per Y pangkat 3, di mana 3 dibagi 3 sama dengan min 3 bagi min 3 sama dengan 1, karena 1 maka tidak ditulis. Maka 1 per Y pangkat 3 dikurang 3T dikurang 1/3. Maka 1 per Y pangkat 3 sama dengan 3T dikurang 1/3. Maka nilai Y-nya sama dengan 1 per akar dari 3 sama dengan 3T kurang 1. Selanjutnya nomor 11 dengan soal ds per dt-nya sama dengan 16t kuadrat tambah 4t kurang 1 jika nilai s-nya sama dengan 100 pada t-nya sama dengan 0. Langkah awal yaitu kita pisahkan variabel. Pisahkan variabelnya ini yaitu yang pertama ds sama dengan integral dari 16t kuadrat ditambah 4t dikurang 1 dari dt. Maka kita pisahkan kedua fungsi ini dengan mencari integral masing-masing. Maka integral dari 16 dikali 1 per 2 tambah 1 dikali T pangkat 2 tambah 1 ditambah 4 dikali 1 per 1 tambah 1 dikali T pangkat 1 tambah 1 dikurang 1 dikali 1 per 0 tambah 1 dikali T pangkat 0 tambah 1 tambah C sama dengan 16 kali 1 sama dengan 16 per 2 tambah 1 sama dengan 3 dikali T pangkat 3 ditambah 4 dikali 1 per 1 sama dengan 2, di mana 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali T kuadrat dikurang T tambah C. Selanjutnya kita substitusikan nilai S-nya ke 100 dan nilai T-nya sama dengan 0 ke persamaan yang sudah diintegralkan tadi, di mana S-nya sama dengan 16 per 3 dikali T pangkat 3 ditambah 2 dikali T kuadrat dikurang T tambah C, di mana S-nya sama dengan 100 sama dengan 16 per 3 karena nilai T-nya sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2 dikurang 0 tambah C. Maka nilai 100-nya sama dengan C. Maka kita
ubah C-nya ke belakang dan 100-nya ke nilai C-nya ke depan dan nilai 100-nya ke belakang, maka C-nya sama dengan 100. Selanjutnya kita substitusikan nilai C ke persamaan, yaitu persamaan yang sudah di integral tadi, yaitu S-nya sama dengan 16/3 dikali T pangkat 3 tambah 2 T kuadrat dikurang T tambah C, yaitu 16/3 tambah T dikali T pangkat 3 tambah 2 T dikurang T tambah 100, karena nilai C-nya tadi 100. Selanjutnya nomor 12 dengan soal du per dt sama dengan u pangkat 3 dikali T pangkat 3 dikurang T jika nilai U-nya sama dengan 4 pada T sama dengan 0. Awal-awal kita pisahkan variabel dari kedua soal. Dari soal ini, yaitu du per U pangkat 3 sama dengan T pangkat 3 dikurang T dari dt. Maka 1 per U pangkat 3 dari du dikali du sama dengan T pangkat 3 dikurang T dari dt. Maka U pangkat min 3 du sama dengan T pangkat 3 dikurang T dari dt. Selanjutnya kita integralkan, di mana integral dari U pangkat 3 du sama dengan integral dari T pangkat 3 dikurang T dari dt. Sama dengan 1 per min 3 tambah 1 pangkat dikali U pangkat min 3 tambah 1 sama dengan 1 per 3 tambah 1 dikali T pangkat 3 tambah 1 dikurang 1 per 1 tambah 1 dikali T pangkat 1 tambah 1 tambah C. Sama dengan 1 per min 2 dikali U pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 dikali T pangkat 4 dikurang 1 per 2 dikali T pangkat 2 tambah C. 1 per 4 ini dapat dari 1 per 3 tambah 1 dan 1 per 2 ini dapat dari 1 per 1 tambah 1. Maka 1 per min 2 dikali U pangkat 2 sama dengan 1 per U dikali T pangkat 4 sama dengan 1 per 2 dikali T kuadrat tambah C. Selanjutnya kita substitusikan nilai U-nya sama dengan 4 dan nilai T-nya sama dengan 0 untuk mencari nilainya C kepersamaan. Maka 1 per min 2 dikali U pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 T pangkat 4 dikurang 1 per 2 dikali T kuadrat tambah C sama dengan 1 per min 2 dikali 4 pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 dikali 0 pangkat 4 kurang 1 per 2 dikali 0 pangkat 2 tambah C. Sama dengan 1 per min 2 dikali 1 per 16 sama dengan C. Maka C-nya sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 dan min 2 dikali 16 sama dengan min 32. Maka C-nya sama dengan 1 per min 32, di mana kita pindahkan C yang awalnya ruas kanan pindah ke ruas kiri dan min 1 per min 2 dikali 1 per 16 kita yang awalnya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Selanjutnya kita masukkan nilai C ke persamaan, yaitu 1 per min 2 dikali U pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 T dikali T pangkat 4 sama dengan 1 per 2 dikali T pangkat 2 tambah C. Sama dengan 1 per min 2 dikali U pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 dikali T pangkat min 4 dikurang 1 per 2 dikali T kuadrat ditambah 1 per min 32. Karena ini bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan 32, yaitu min 32 dibagi 16, yaitu min 32 dibagi min 2 sama dengan 16 pangkat U pangkat min 2 dan min 32 dibagi 4 sama dengan min 8 T pangkat 4 dan min 32 bagi 2 sama dengan min 32 bagi min 2 sama dengan 16 T kuadrat ditambah 1, yaitu min 32 dibagi min 32 sama dengan 1. Maka 1 per 1 sama dengan 1. Maka 16 per U pangkat 2 sama dengan min 8 T pangkat 4 ditambah 16 T kuadrat tambah 1. Maka U pangkat 2 sama dengan, kita pindahkan 16 ke belakang, yaitu 16 per negatif 8 T pangkat 4 ditambah 16 T kuadrat tambah 1. Maka U sama dengan nilai akar dari 16 per min 8 dikali T pangkat 4 ditambah 16 T kuadrat tambah 1. Maka kita pisahkan kedua ruas ini atau kedua nilai ini ke akar masing-masing, yaitu akar 16 per akar dari min 8 T pangkat 4 ditambah 16 T kuadrat tambah 1. Maka U sama dengan, karena akar 16 sama dengan 4 dan per akar dari min 8 T pangkat 4 ditambah 16 T kuadrat tambah 1. Selanjutnya nomor 13 dengan soal dy per dx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 4 jika nilainya sama dengan 6 pada x-nya sama dengan 0.
Selanjutnya kita mencari nilai y-nya, yaitu integral dari 2x tambah 1 pangkat 4 dari dx. Misalkan 2x tambah 1 sama dengan maka du per dx-nya sama dengan 2. Maka 1 per 2 dx sama dengan du per 2. Maka selanjutnya kita mencari nilai integralnya, yaitu y sama dengan integral dari u pangkat 4 dikali du per 2 tambah c. Sama dengan integral dari u pangkat 4 dikali 1 per 2 du tambah c. Sama dengan 1 per 4 tambah 1 sama dengan 5 dikali u pangkat 4 tambah 1 sama dengan 5 dikali 1 per 2 tambah c. Sama dengan 1 per 5 kali u pangkat 5 dikali 1 per 2, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Maka 1 per 10 dikali u pangkat 5 tambah c. Selanjutnya kita substitusikan nilai u ini, yaitu 2x tambah 1 kepersamaan y sama dengan 1 per 10 pangkat u pangkat 5 tambah c. Sama dengan 1 per 10 dikali 2x tambah 1 pangkat 5 tambah c, karena disuruh mensubstitusikan. Selanjutnya kita substitusikan y-nya sama dengan 6 pada x-nya sama dengan 0 kepersamaan y sama dengan 1 per 10 dikali 2x tambah 1 pangkat 5 tambah c. Untuk mencari nilai c, kita menggunakan nilai yang tadi, yaitu y sama dengan 1 per 10 dikali 2x tambah 1 pangkat 5 tambah c. Maka nilai y-nya sama dengan 6 sama dengan 1 per 10 dikali 2 dikali 0 tambah 1 pangkat 5 tambah c. Maka 6 sama dengan 1 per 10 tambah c. Maka kita pindahkan ruas kanan ke kiri, kiri ke kanan, yaitu nilai c pindah ke depan dan nilai 6 pindah ke belakang, yaitu c sama dengan 6 dikurang 1 per 10 sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60 dikurang 1 sama dengan 59. Karena penyebutnya 10 maka 59 per 10. Selanjutnya dan langkah akhir kita substitusikan nilai c ke persamaan, yaitu y sama dengan 1 per 10 dikali 2x tambah 1 pangkat 5 ditambah 59 per 10. Maka y-nya sama dengan 2x tambah 1 pangkat 5 ditambah 59 dibagi 10. Selanjutnya nomor 14 dengan soal dy per dx sama dengan min x kuadrat dikali x kuadrat tambah 2 pangkat 4 jika y-nya sama dengan 1 pada x-nya sama dengan 0. Penyelesaian yang pertama itu kita memisahkan variabel, yaitu dy per dx-nya sama dengan min y kuadrat x dikali x kuadrat tambah 2 pangkat 4. Maka dy per y kuadratnya sama dengan x dikali x kuadrat ditambah 2 pangkat 4 dari dx. Maka 1 per y kuadrat dy sama dengan x dikali x kuadrat tambah 2 pangkat 4 dari dx. Maka y pangkat min 2 dari dy sama dengan x dikali x kuadrat tambah 2 pangkat 4 dari dx. Selanjutnya kita substitusikan x kuadrat tambah 2 menjadi u sama dengan u aksen sama dengan 2x. Maka du per dx-nya sama dengan 2x. Maka 1 per 2 du sama dengan x. Maka 1 per min 2 tambah 1 dikali y pangkat min 2 tambah 1 sama dengan min 1 per 2 integral dari u pangkat 4 ditambah c. Maka min y pangkat min sama dengan min y ini dapat dari 1 per min 2 tambah 1 sama dengan 0, 1 per 1, yaitu 1. Maka kita ambil minnya, karena angka 1 kita jangan tulis, menjadi min y pangkat min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Maka kita tulis minnya saja, sama dengan min 1 per 10 pangkat dikali u pangkat 5 tambah c. U pangkat 5 dapat dari 1 per 4 tambah 1 pangkat 4 tambah 1, yaitu u pangkat 5 tambah c. Selanjutnya untuk mencari nilai c, kita substitusikan y-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 0. Maka min 1 per y sama dengan min 1 per 10 dikali x kuadrat tambah 2 pangkat 5 tambah c. Maka min 1 per 1 sama dengan min 1 per 10 dikali 0 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 5 tambah c. Maka min 1 sama dengan 1 sama dengan
2 pangkat 5 sama dengan 32, maka min 32 per 10 tambah C. Maka C-nya kita pindah ruas, C pindah ke depan dan min 1 pindah ke belakang. Maka min 1 tambah 32 per 10 sama dengan min 1 ditambah 3,2. 3,2 ini dapat dari 32 dibagi 10 sama dengan 1 tambah 3,2, min 1 tambah 3,2 sama dengan 2,2. 2,2 ini kita ubah ke pecahan yaitu menjadi 22 per 10. Selanjutnya kita substitusikan nilai C ke persamaan awal, yaitu min 1 per Y sama dengan min 10 per 10 dikali X kuadrat tambah 2 pangkat 5 tambah 22 per 10. Maka Y-nya sama dengan 10 per X kuadrat tambah 2 pangkat 5 dikurang 22. Selanjutnya nomor 15 dengan soal persamaan negatif X, Y dari kurva tersebut adalah jika Y-nya sama dengan 2X kuadrat. Pertama kita mencari nilai dari dy per dx-nya, yaitu 4x, yaitu turunan dari Y-nya yaitu 2 kali 2 sama dengan 2 dikali X sama dengan 4x. Selanjutnya kita integralkan atau integrasikan. Maka Y-nya sama dengan integral dari 4x, yaitu 4 dikali 1 per 1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1 tambah C sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2 pangkat dikali X pangkat 2 tambah C. Selanjutnya kita menentukan nilai konstanta atau C-nya, di mana melalui titik 1,2 sama dengan X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2X kuadrat tambah C. Maka Y-nya sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 tambah C. Maka C sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi kurvanya berbentuk begini, yaitu melengkung. Selanjutnya nomor 16 dengan soal carilah persamaan XY dari kurva yang melalui titik 1,2 dengan kemiringan pada sembarang titik setengah kuadrat. Penyelesaiannya yang pertama yaitu kita menggunakan soal persamaan diferensial, yaitu yang pertama kemiringan pada sembarang titik X, Y dinyatakan sebagai turunan pertama yaitu dy per dx. Ordinalnya adalah nilai Y. Berdasarkan soal, kemiringan dy per dx adalah setengah dan kuadrat ordinalnya sama dengan Y kuadrat. Maka persamaannya yaitu dy per dx-nya sama dengan 1 per 2 Y kuadrat. Penyelesaian kedua itu kita memisahkan variabel masing-masing, yaitu 1 per Y kuadrat dari dy sama dengan 1 per 2 dari dx. Maka Y kuadrat dx sama dengan 1 per 2 dx. Selanjutnya kita mengintegralkan, yaitu integral dari Y kuadrat dy sama dengan integral dari 1 per 2 dy. Maka min Y-nya pangkat min sama dengan 1 per 2x tambah C. Maka min 1 per Y sama dengan 1 per 2x tambah C. Itu merupakan persamaan umum. Karena kurva ini melalui titik 1,2, artinya jika X-nya sama dengan 1 maka Y-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan umum, di mana persamaan umumnya tadi yaitu min 1 per Y sama dengan 1 per 2x tambah C. Maka sama dengan min 1 per 2 sama dengan 1 per 2 dikali 1 tambah 1. 1 ini dapat dari nilai X dan 2 ini dapat dari nilai Y. Maka C-nya kita pindahkan ke depan dan min 1 per 2-nya kita pindah ke belakang, yaitu C sama dengan min 1 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan min 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai C ke persamaan umum, yaitu min 1 per Y sama dengan 1 per 2X tambah C. Maka min 1 per Y sama dengan 1 per 2X tambah nilai C-nya tadi yaitu min 1. Sama dengan min 1 per Y sama dengan 1 per 2X kurang 1. Selanjutnya untuk menyadarkan kedua ruas, kita menggunakan ini yaitu kita kalikan 2 sama dengan min 1 per Y sama dengan 1 per 2X kurang 1. Maka min Y pangkat min sama dengan 1 per 2X kurang 1. Maka Y pangkat min sama dengan 1 per 2X dikurang 1 per min 1 sama dengan 1 per Y sama dengan min 1 per 2X tambah 1. Maka 1 per Y sama dengan 1 dikurang 1 per 2X. Maka 1 per Y sama dengan 1 kurang X per 2. Sama dengan 1 per Y sama dengan 2 dikurang X per 2. Sama dengan 2 dikurang X dikali Y. Sama dengan Y sama dengan 2 per 2 dikurang X. Jadi persamaan X kurangnya dari kurva adalah Y sama dengan 2 per 2 kurang X.